Shalom teman-teman. Ya kok gak semangat. Shalom teman-teman. Yuk kita siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah. Yud pada sore hari ini seberapapun kita yang hadir, kita percaya Tuhan hadir. Sebelum kita mulai mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas semua yang Kau berikan pada kehidupan kami Yesus. Tiba saatnya Tuhan pada sore hari ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami hadir untuk menyembah-Mu, kami hadir karena kami merindukan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Dan
Jesus. Ini hidup kami Jesus. Tuhan. Kami berserah, menyerahkan segalanya. Syukur Kami sembah, kami sembah. dan kami percaya Tuhan. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tidak ada baru Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted Kami adalah bersama-sama Yesus. bersorak-sorai lebih lagi untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan Amin. masih semangat semuanya. Haleluya.
Lihat kanan kirinya dong, beri senyuman yang termanis. Mari kita berdoa buat suatu kepala. Mari kita bakar api kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bentar. Kok kalian gak semangat sih? Masa aku yang di semangat depan sama gerak sekali. semua? Kalian cuma gini. Masa kalian gak pernah sekolah minggu? Ayo semangat semuanya, harus pakai gerakan biar gak sakit. Oke? Yang gak gerak, kalian wajib maju ke depan. Tak suruh kesaksian. Oke? Ayo Kak. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Pakai gerakan. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dari awal ya, kalian semua harus pakai gerakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Mana suaranya? gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyikan bareng-bareng ya. Ku mau selalu Tepuk bersyukur tangannya dong. buat cintamu padaku, takkan pernah Mana suaranya? berubah. Hatiku walau bumi beroncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu apa? Tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku
semangat? Kok nggak ada yang jawab? Masih semangat? Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dikala aku terburu, dikala aku merasa hampa, terduduk di dalam gelap, tertatiku berjalan, namun hatiku menyembahmu. Ada terangmu yang menuntunku, ada kasihmu yang selalu
bersuka cita bahwa kami boleh meninggikan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bekerja dalam masing-masing pribadi, urapi hamba, kudus sucikan dan mampukan untuk bisa menyampaikan selaras dengan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya begitu bersyukur, bersuka cita, dan sangat bersemangat sekali. Dan saya bisa hadir di tempat ini, berdiri di depan teman-teman. Dan suatu hal yang begitu luar biasa. Dan mari sore ini kita akan membahas tentang satu hal, yaitu masa depan di genggaman kita. Masa depan di genggaman kita. Amin. Oke, jadi genggaman tangan. Kalau kita bicara tentang genggaman, masa depan di genggaman kita, genggaman tangan itu juga diartikan sebagai kepalan tangan. Ya, kalian juga punya kepalan tangan. Jadi di mana kita ini memegang sesuatu. Dan saat kita memegang sesuatu, kita mampu mengendalikan apa yang sedang kita pegang. Benar? Masa depan Anda ada dalam kendali teman-teman semua. Galatia 6 ayat ke-7. Tolong dibantu. Oke, saya bacakan, nanti firman Tuhan bisa ditampilkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Firman ini sederhana. Apa yang kita tabur hari ini dan bagaimana kita menggunakan waktu, tenaga, pikiran, hati kita akan membawa kita berada di suatu tempat suatu hari nanti. Dan teman-teman, kalau kita berdiri di tempat ini adalah hasil taburan masa lalu. Hasil dari apa yang kita lakukan, hasil dari apa yang kita pergunakan di waktu-waktu yang lalu, kesempatan-kesempatan yang lalu, maka itulah kita berdiri di tempat ini hari ini. Hidup itu pilihan. Jadi tentunya saat kita mengambil suatu keputusan pada masa lalu, pastinya ada konsekuensi. Untuk itu berhati-hatilah teman-teman saat mau mengambil keputusan. Kembali lagi, hidup ini adalah suatu pilihan. Sangat simpel. Saat kita bangun pagi hari, kita punya pilihan banyak sekali untuk mau melakukan apa. Apa yang akan kita lakukan di aktivitas di pagi hari. Konkretnya sebagai anak muda, kalian hidup, kalian punya kebebasan dalam memilih berteman, ya kan? Kalian bisa memilih teman siapa aja. Dan mungkin kalian juga memilih pacar yang mungkin sudah punya pacar untuk menjadi nanti pasangan hidup. Kalau di dalam dunia pendidikan, teman-teman juga bisa memilih fasilitas jurusan apa yang teman-teman mau ambil. Kalau jenjang lebih tinggi lagi di pekerjaan. Teman-teman juga bisa pilih nanti pekerjaan apa yang saya akan lakukan. So, hidup ini adalah tentang memilih. Banyak sekali pilihan. Dan kemudian ada sebagian orang yang berkata juga bahwa jalan hidup kita yang salah itu adalah bagian dari rencana Allah. Teman, Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap kita. Tetapi kembali lagi bahwa keputusan kita yang menentukan apakah kita mau menghidupi rencana Allah yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang buruk bagi kita. Kalau kita dalam perjalanan hidup mengalami sesuatu yang buruk, pastilah itu adalah hasil dari keputusan atau taburan yang kita lakukan.
Dan kalaupun kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan di luar dari kontrol kita, sesuatu terjadi, pastinya itu adalah hasil taburan dari orang lain terhadap kita. Sungguh suatu kesalahan teman-teman saat kita menyalahkan nama Tuhan karena sesuatu hal yang terjadi. Ada sebagian karakter orang juga yang pernah berbicara seperti ini. Kesalahan yang telah saya buat adalah semuanya itu seizin Tuhan. Wow. Ini adalah bentuk respon dari orang yang tahu dirinya salah tapi tidak mau menerima kesalahan. Jadi begitu mudah ngomong bahwa apa yang terjadi ya ini memang seizin Tuhan. Simple banget. Contoh sederhana bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa kita bisa memilih dengan siapa kita berteman. Kalian pasti juga sering mendengar free will. Tuhan memberikan free will kepada every human here. Dan kalian bebas mau memilih apa itu. Tetapi Tuhan tidak berhenti di free will-nya manusia yang diberikan. Tetapi dia berupaya untuk memberitahu rencana-rencananya melalui proses hidup. Melalui orang tua, melalui teman, melalui kakak rohani, melalui gereja dan everything. Dan kembali lagi teman-teman yang menentukan keputusan mana yang mau berteman kepada siapa. So, Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan. Artinya dengan demikian kalau kita berada di tempat yang salah hari ini, atau katakanlah kita melakukan suatu kesalahan, pastinya bukan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan teman-teman, saya, kita semua untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kita mungkin pernah mengalami pengalaman tragis. Dan sampai berpikir mungkin saya juga pernah merasakan, loh kok ini terjadi? Padahal saya nggak pernah melakukan itu. Loh kok sampai sebegitu beratnya hidupku? Kacau balau. Nggak bisa dijelaskan secara nalar. Nggak bisa dijelaskan secara logika. Apa yang terjadi? What's going on sebenarnya? Apa yang salah dengan hidup saya? Tetapi yang perlu kita percaya saja adalah masalah yang kita alami yang baik ataupun buruk, Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Tuhan terlebih lagi sanggup menggunakan masa lalu kita, pengalaman yang buruk kita, kehidupan yang tragis kita, untuk menjadi kekuatan kita di hidup masa depan. Amin. So, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak membuat keputusan yang salah? Ada 5 konseptual yang akan saya bagikan. Apa sih yang membuat keputusan itu selalu salah? Yang pertama, ketidakmengertian. Ketidakmengertian. Amsal 19 ayat yang kedua. Artinya orang yang bertindak tanpa pengertian. Melakukan sesuatu tanpa memahami apa yang akan dikerjakan. Sebagian banyak orang deh, termasuk saya mungkin, saat kita membeli alat elektronik, contoh kita mau beli HP. Sebenarnya di HP itu kan ada manual book yang segepok ini. Tapi karena kita sudah tahu, ya udahlah, kita pakai aja gitu kan. Dirangkai-rangkai kita pakai. Terus kemudian pada saat dinyalakan mungkin ada satu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita beli HP itu. Loh, wah ini gagal produk ini HP. Wah ini salah nih barang. Wah ini rusak nih. Wah gue ditipu nih. Akhirnya kita mau gak mau baca manual book lagi. Delalah itu bahasa Jawanya. Ada hal yang kita tidak lakukan. Ada contoh yang lain lagi. Saya contoh ini ya, pekerja rumah tangga. Pembantu rumah tangga, rajin banget. Tapi kesalahannya adalah
saat mencuci dia selalu melunturkan baju majikannya. Gitu loh. Dia begitu rajin untuk mencuci dengan bersih, tapi selalu luntur. Artinya apa? Kalau tidak mengerti cara melakukan pekerjaannya, so eventually hasilnya pun juga nggak baik, gitu loh. Untuk itu jangan pernah membuat keputusan teman-teman sebelum teman-teman benar memahami kebenaran itu dan memahami apa yang akan teman-teman lakukan. Sangat disayangkan teman-teman, banyak sekali ketika orang tidak mengerti tentang pernikahan. Mungkin ini pembahasan yang lebih lanjut lagi bahwa pernikahan itu seumur hidup dan kita lihat banget kehidupan di luar. Ya, sebenarnya bahwa menghidupi pernikahan itu artinya dengan konflik dan juga banyak banget di dalamnya untuk kita saling belajar, menerima, mengerti pasangan kita satu dengan yang lain. Dan itu persiapannya tidak mudah, tetapi most of the people melihat pernikahan itu suatu pernikahan yang pestanya, fokusnya utama pesta, yang itu dinikmati only satu hari doang, satu malam doang gitu kan ya. Sangat disayangkan. Dan untuk anak-anak muda mungkin yang mungkin usianya sudah menginjak kepala 3, di sini tidak ada. Tidak ada, saya yakin. Buat para kaum Hawa mungkin sudah mulai takut kepala 3. Tanpa saya teruskan ya takutnya kenapa ya. Tetapi ada pepatah juga yang bilang, lebih baik terlambat asal selamat. Ya. So, saya yakin bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah bagi kita semua. Amin. So, sekali lagi jangan pernah mengambil keputusan saat teman-teman tidak tahu kebenaran itu dan tidak tahu apa yang akan teman-teman kerjakan. Pahami dulu. Yang kedua, tidak memperhitungkan dengan matang. Kembali lagi di Amsal 19 ayat yang kedua, yang selanjutnya adalah orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. So, kalau teman-teman sering ke mall, saya pun juga sering juga di tengah perjalanan mall banyak sales yang menawarkan teman-teman suatu produk dan mereka begitu gigih menawarkan suatu produk di mana memframing kita untuk dalam satu situasi yang ayo segera beli Pak, kalau enggak ini nanti diskonnya hilang dan segala macam. So, kalau kita tergesa-gesa mengambil sikap, yowes tak beli, pasti akan ada penyesalan di berikutnya. Iyalah, mungkin saat kita ternyata jalan di mall sebelah, di Loin Mall lagi, loh harganya lebih murah. Oh ternyata ada bundling produk yang lebih bagus lagi. So, tergesa-gesa banget. Tapi ada kondisi teman-teman. Saat kita harus menentukan suatu keputusan dalam suatu critical situation. Contoh, kalau saya sering bersaksi di tempat ini waktu operasi orang tua saya, ayah saya, waktu di ICU, ya kan, kenapa kok rumah sakit selalu bilang, ayo harus ada orang keluarga nih yang di rumah sakit yang nemenin, atau paling enggak ada yang standby HP, untuk nanti ditelepon kalau ada apa-apa. Jadi untuk sewaktu-waktu untuk ngambil keputusan. Kalau saya dahulu memutuskan untuk di ICU karena supaya tahu aja kondisinya, karena setiap every second very very crucial untuk ayah saya waktu itu. Jadi sempat suatu waktu harus menentukan, ini ayahmu begini nih, lu harus gimana? Tanda tangan nggak? Wah, ambil keputusan nggak? Wah, itu gitu kan. Kemudian waktu operasi ayah saya yang waktu jantung pun juga seperti itu. Sudah masuk alat-alat semuanya. Kembali lagi saya dihadapkan dari pilihan dan saya harus menentukan keputusan. Contoh yang lain yang simpel, istri saya mau melahirkan waktu itu, kepengennya normal, tapi finally pakai sesar karena nggak bisa. Belum selesai sampai di situ, setelah sesar dokternya panggil, Benny sini. Istrimu begini nih, gimana nih? Kamu mau putusin ini. Waduh, gitu kan. So, itu critical situation yang dimana kita harus menentukan sikap kita, ya kan? Menentukan sikap kita. Jadi pikirkan dengan matang sebelum Anda memutuskan sesuatu dan lihat subjeknya ini karena memang itu critical atau memang itu tidak perlu yang tergesa-gesa seperti yang sales tadi. Yang ketiga adalah tidak takut akan Tuhan. Keputusan yang dikuasai nafsu, dikuasai kejahatan, itu membuat orang itu bertindak sembrono, berani untuk mengambil keputusan. Saya lihat bahwa beberapa orang yang jatuh bangun dalam dosa dan kesalahannya yang sama, masalahnya cuma satu, adalah orang itu tidak takut akan Tuhan. Dan saya iya itu. Karena saya juga pernah mengalami yang jatuh bangun pada dosa yang sama, again. Karena saya nggak menyadari bahwa diri saya takut akan Tuhan, padahal saya tahu firman Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-12.
Siapakah Amsal 8 ayat ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini adalah barometer buat teman-teman. Sebagai pengertian dasar, takut akan Tuhan seperti apa sih? Ya paling enggak Anda tidak seperti yang diucapkan di firman itu. Gitu loh. Orang yang takut akan Tuhan, teman-teman, dia betul-betul sadar bahwa akan kehadiran Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha esa. Dan Allah melihat apapun setiap yang kita lakukan. Yeremia 16 ayat yang ke-17. Allah itu melihat semuanya, teman-teman. Allah tidak buta atau Allah tidak kayak seperti manusia yang kelihatan sedikit kelihatan gitu doang, tapi Allah melihat semuanya. Hiduplah selalu takut akan Tuhan, teman-teman. Pertimbangan hati kita saat menentukan keputusan adalah yang pertama kebenaran firman Tuhan. Keputusan yang pertama adalah apakah Tuhan berkenan dengan jalan yang akan saya ambil. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, dia nggak peduli, gitu kan? Meskipun dia tahu firman Tuhan, dia nggak peduli. Dia tahu Tuhan melihat, tapi dia nggak peduli. Tapi apakah teman-teman seperti itu? Jangan ya. Takut akan Tuhan. Allah melihat. Allah melihat setiap perbuatan Anda. Kalau saya boleh bersaksi, kehidupan saya pun juga berat. Bagaimana mempertahankan kekudusan. Bagaimana mempertahankan kebenaran dalam kehidupan saya. So, saya mau belajar takut akan Tuhan. Karena Allah melihat. Allah melihat. Yang keempat, karena menghakimi sekilas pandang itu membuat kadang kita mengambil keputusan yang salah. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 11 ayat 3. Ya. Jangan cepat menilai orang sekilas pandang. Jangan melihat dari penampilan. Dan jangan pernah membuat keputusan dari apa yang teman-teman lihat. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Cepat juga. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya. Atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati. Terpenting adalah hatinya. Pencerminan hati itu akan teraktualisasi dari kata-katanya dan nanti akan muncul dari sikapnya, tindakannya. Sikap hati begitu penting. Dan kalau teman-teman sering dengar attitude, itu juga hal yang penting. Dalam dunia kerja mungkin saya bisa sedikit berbagi. If you are the clever enough, kamu orang yang smart, IQ-nya tinggi, tapi attitude-mu tidak ada. Kalian gak punya value. Sebenarnya saya mau menyampaikan juga kesaksian istri saya. Tapi mungkin dalam periode berikutnya. Nanti istri saya akan bersaksi tentang bagaimana kerja kerasnya. Dan bagaimana apa yang dia lakukan sampai dia dalam satu titik Tuhan memberkati dia. Oke, berikutnya. Kelima, menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, ada istilah kalau teman-teman tahu, do not be a man pleaser. Artinya apa? Menjadi orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain.
Untuk akhirnya teman-teman mengambil suatu keputusan itu agar orang lain senang, agar babe senang, atau siapa saja senang. Sebagai contoh, teman-teman mau beli baju, lu orang suka warna biru, tapi teman-teman yang di gengmu bilang, lu bagusnya pakai merah, gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya ya kalian akhirnya pilih merah. Ya akhirnya kalau memang merah itu bagus buat kalian, ya oke. Tapi kalau nggak bagus ya udah, tinggal nggak dipakai, simple. Itu hanya baju pilihan, ya kan? Tapi kalau kompleksnya dalam suatu kehidupan pernikahan, pasangan hidup, wow, ya apa, mosok digeletak ke istrinya, ya kan, pacarnya ya. So, Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ambil keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Meskipun keputusan itu ekstrim, akan akhirnya membuat banyak orang yang tidak setuju. Kita sudah masuk dalam penghujung akhir dalam renungan sore hari ini. Setiap kita orang bertanggung jawab atas keputusan yang akan kita ambil, teman-teman. Jangan menyalahkan orang lain karena atas nasihat mereka kita melakukan suatu keputusan dan akhirnya itu kesalahan. Karena hakikatnya yang mengambil keputusan adalah teman-teman sendiri. Kendali ada di tangan kalian. Makanya kenapa topiknya adalah masa depan di genggaman kita. Begitu. Mengapa orang selalu mengambil keputusan yang salah? Mengapa selalu mengambil keputusan yang salah? Pertama, lingkungan pergaulan tidak berubah. Yang kedua, sudut pandang tidak berubah. Dan yang ketiga, cara hidup tidak berubah. Selalu sama. Saat kita menentukan dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan cara pandang kita, konsep kita. Dan akhirnya akan menentukan cara hidup kita. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa berjalan bersama orang berhikmat menjadi berhikmat, tetapi kawan orang bodoh akan menderita kemalangan. Bisa tunjukin yang di 21 ya mungkin ya. Oh sudah ya, oke. Saya ulang lagi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa berjalan bersama orang berhikmat menjadi berhikmat, tetapi kawan orang bodoh akan menderita kemalangan. Saya undang pemuji pemusik. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Oke, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini. Tetapi saya yang sangat percaya bahwa kita bisa memutuskan sebentar kemana kita akan mau pergi, amin. Kita bisa memutuskan saat setelah ini keputusan apa yang akan teman-teman ambil. Karena itu akan menentukan kelak engkau mau berdiri di mana gitu. Akhir ayat firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Teman-teman dengar, fokus dalam ayat ini. Tuhan kita itu pemurah, ya.
Kalau selama ini teman-teman merasa melakukan kesalahan yang berulang-ulang, hidup dalam masa lalu yang sama, jatuh dalam dosa yang selalu sama, percaya dan jangan pernah menyerah. Karena apa? Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah lelah untuk bekerja kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu, asalkan saya sungguh-sungguh mau mencari wajahnya dan juga mau bertobat sungguh-sungguh. Naikkan satu pujian ini. Mungkin ini belum pernah dinaikkan, tapi kita belajar sama-sama ya. Yesus, ku mau menyatakan betapa ku mengasihimu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, kau segalanya bagiku. Saya undang kita bangkit berdiri yuk. Yesus, ku mau menyatakan betapa ku mengasihimu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Ku cinta kau Yesus, aku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus. Serukan cinta, aku cintamu pada Tuhan. Ku cinta kau, ku cinta kau Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Kami mencintaimu Tuhan, katakan cinta kau Yesus. Cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, kau segalanya bagiku. Lebih kuat lagi, katakan imanmu, cinta Yesus. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, kau segalanya bagiku. Imani lagi pujian ini, katakan ku cinta kau Yesus, ku cinta kami mencintaimu Tuhan. Anak-anakmu, teman-temanmu, Yesus, ku cinta kau Engkau segalanya bagiku. Sekali lagi, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, kau segalanya bagiku. Dalam hadirat Allah, saya mau berdoa buat teman-teman di tempat ini.
Tutup kedua belah matamu, angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat teman-teman. Tuhan, biar kasih karuniamu kiranya selalu menolong kami Tuhan, supaya kami selalu hidup di jalan-Mu. Biar pertimbangan hati kami Tuhan, dan biarlah kami selalu kebenaran firman-Mu yang kami utamakan sebelum kami mengambil keputusan Tuhan. Dan kami mau selalu takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk tidak membuat keputusan yang salah, agar kami tidak selalu hidup di masa lalu yang selalu berulang-ulang Tuhan. Kita tidak mau hidup lagi dalam masa yang kelam Tuhan. Kami boleh dimenangkan Tuhan dari cara hidup yang lama dan menghidupi rencana-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami dan menggenapi rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ku cinta Kau Yesus, mari kita nyanyikan lagi. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Ku cinta Kau Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Engkau sahabat kami. Engkau yang tidak pernah melihat masa lalu kami. Namun Engkau yang menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Namun Engkau yang menjanjikan yang terbaik ya Tuhan, bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat message, terima kasih buat pesan-Mu ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami mau melupakan yang lalu dan kami mau menatap masa depan kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami mengambil keputusan yang benar Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini. Kami mohon berkati Tuhan Bapak Benny yang sudah Tuhan pakai menyampaikan pesan-Mu. Tuhan, kami berdoa berkati setiap kehidupan masa depannya, kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin, Engkau sendiri yang menambahkan urapan, menambahkan pewahyuan yang baru untuk lebih lagi melayani-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk menjadi Tuhan penyampai pesan-Mu Tuhan bagi kami semuanya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami berdoa kepadamu, kami bersyukur Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus, kami saat ini mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kurabataka shikiala rabataka takarabataka shikinia rabataka rabasandi. Kirabataka rabataka syandataka ramala rabasandi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan pada saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu bersama-sama Tuhan,
Tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Biar kami mohonkan izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Biar kiranya kasih setia, berkat Allah Bapa di surga, berkat cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang menyertai kami, yang senantiasa memberkati dalam studi kami, memberkati dalam setiap apapun juga yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Kami terima setiap janji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. God bless you all. Silakan duduk.